fenomena kasus perkawinan anak di NTB ini cukup banyak, Mbak. Jadi memang angkanya secara nasional kita nomor satu di Indonesia, sekitar 14 sekian persen angka persentase perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan angka nasional masih ada di posisi 9%. Nah, ini kalau kemudian kita biarkan, ini akan memberikan contoh, memberikan edukasi yang tidak baik kepada anak-anak lain dan bisa mencontoh apa yang terjadi di Lombok Tengah ini, sehingga kemudian kita inisiatif untuk kemudian melaporkan kasus ini. Dan memang Undang-Undang TPKS telah mengatur bahwa perkawinan anak itu adalah salah satu tindak pidana, yaitu diatur di dalam pasal 10 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Itu makanya kemudian kita mencoba untuk mengedukasi melalui kasus ini supaya ada penurunan angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Dan pihak yang dilaporkan adalah seluruh pihak yang terlibat aktif dalam proses perkawinan anak itu, yaitu orang tua dan penghulu. Maksudnya di sini terlibat aktif seperti apa, Pak Joko? Iya, perkawinan anak ini kan terjadi secara di bawah tangan ya, artinya tidak resmi, artinya tidak dilakukan lewat KUA. Nah, dalam proses perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat, di Lombok terutama, itu ada proses yang namanya, pertama adalah selarian. Selarian itu mengambil si anak ke anak cewek oleh pihak laki-laki, dan kemudian nanti ada proses namanya sejati selabar. Sejati selabar itu adalah proses untuk memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anaknya diambil untuk dinikahi. Nah, tetapi dalam proses ini kan di kasus ini desa itu tidak terlibat, kadus itu tidak terlibat, sehingga kemudian yang akhirnya masuk di dalam proses yang kita laporkan itu hanya orang tua. Jadi orang tua dari pihak perempuan dan orang tua dari pihak laki-laki yang kemudian mengotot atau memfasilitasi terjadinya pernikahan itu. Nah, yang sedang kita coba dalami adalah apakah di dalam perkawinan anak yang terjadi itu ada penghulu nggak, penghulu desa nggak yang kemudian terlibat. Nah, kalau itu juga terlibat di dalam proses perkawinan, maka itu menjadi salah satu orang yang kemudian juga ikut memfasilitasi turut serta terjadinya kasus perkawinan anak ini. Sehingga memang yang kita laporkan adalah orang tua dan pihak-pihak yang memfasilitasi, yaitu kemungkinan besar adalah penghulu. Oke, baik. Kita dalami soal tadi dugaan ada orang tua yang ngotot menikahkan. Artinya pernikahan ini bukan murni keinginan anak, atau sebetulnya bagaimana, kenapa orang tua bisa ngotot istilahnya untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur, Pak Joko? Ya, sebenarnya bisa jadi anak pun tidak keberatan ya sebenarnya, tetapi kan ketika ini anak-anak kan seharusnya orang tua harus melindungi supaya tidak terjadi perkawinan anak. Tetapi memang secara adat seringkali ada kalau ada seorang anak perempuan sudah dilarikan, maka seringkali orang tua dari pihak perempuan itu merasa bahwa kalau anak itu dikembalikan itu menjadi aib. Itu. Di sisi lain, ketika ada seorang laki-laki sudah mengambil seorang perempuan dan kemudian dianggap perempuannya kemudian mau ditarik lagi, istilahnya tidak dibatalkan perkawinan, itu juga merasa bahwa bagi laki-laki itu sebagai gengsi gitu loh. Jadi sudah diambil kok sudah dilarikan kemudian diambil lagi itu sebuah gengsi, sehingga seringkali pihak laki-laki juga tidak mau melepas gitu loh. Nah, ini yang terjadi di Lombok, yang seringkali kemudian kasus-kasus perkawinan anak itu sulit untuk dilakukan pencegahan gitu. Iya, tadi Anda sebut ada faktor adat ya, dan pernikahan pun sudah terjadi. Kemudian apa langkah yang tepat untuk anak-anak yang sudah menikah ini, mereka yang masih di bawah umur? Untuk anak-anaknya memang kami sudah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah agar nantinya anak-anak ini bisa difasilitasi untuk layanan psikologinya. Bagaimanapun proses sudah terjadi, nah ini kita masih pikirin apakah kemudian masih memungkinkan untuk melakukan belas, atau kemudian untuk sementara anak tidak boleh berkumpul begitu, karena ini kan masih usia 14 tahun ya.
kalaupun kemudian nanti berkumpul, kemudian dia akan hamil, juga akan berisiko. Sehingga secara kesehatan kita juga lagi berpikir apakah kemudian kita akan melakukan umpamanya supaya bagaimana tidak sampai terjadi kehamilan dulu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Tapi paling dekat adalah memang layanan psikologi itu harus segera diberikan kepada anak-anak itu, dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui UPTD PPA Lombok Tengah. Selain layanan psikologi, LPA juga menyebut akan memberikan langkah rehabilitasi. Rehabilitasi ini akan seperti apa, Pak Joko? Ya, rehabilitasi ini kan bisa jadi. Ini kan usia baru kelas 1 SMP ya, Mbak ya. Mau tidak mau sebenarnya kita berharap anak ini harus kembali ke bangku sekolah. Khusus untuk anak yang perempuan. Yang anak laki memang ini juga masanya sebenarnya juga masih usia sekolah, karena dia di SMK, kemudian dia berhenti karena faktor ekonomi, kemudian dia berhenti. Nah, ini yang juga akan kita pikirkan. Kita juga akan coba kerjasama dengan teman-teman di dinas sosial untuk bagaimana layanan sosial bisa diberikan, layanan pendidikan juga kita berikan. Kalau perlu, umpamanya kalau memang ini anak harus kemudian masuk di dalam rehabilitasi yang tetap, rehabilitasi yang harus membawa anak itu di pusat pelatihan atau pusat rehabilitasi di Kemensos, saya pikir ini juga menjadi salah satu opsi yang akan kita lakukan untuk kemudian menyelamatkan anak-anak ini. Ya, kemudian laporan juga sudah dilayangkan. Yang Anda layangkan adalah untuk orang tua dan juga penghulu. Ada dugaan pelanggaran undang-undang di situ. Kemudian apa output yang diharapkan dengan adanya laporan yang masuk ke pihak kepolisian? Ya, sebenarnya tujuan paling besar dari pelaporan ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat atau di Pulau Lombok, bahwa perkawinan anak itu sejak tahun 2022 itu sudah ditetapkan sebagai tindak pidana. Nah, ancamannya juga tidak main-main. Di situ disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPKS itu ancaman pidananya 9 tahun penjara. Sehingga kemudian paling tidak ketika kemudian ini teredukasi, orang tua itu akan berpikir kembali ketika kemudian dia akan menikahkan anaknya. Tujuan utama dari kasus ini bukan sekedar untuk memidanakan orang tua, memidanakan pihak-pihak terkait, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa perkawinan anak ini adalah salah satu yang perbuatan yang dampaknya sangat sangat signifikan. Perkawinan anak bisa menyebabkan putus sekolah, perkawinan anak bisa menyebabkan kematian ibu, kematian bayi, stunting, perkawinan anak juga bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemudian perkawinan anak juga menyebabkan masalah-masalah sosial, adminduknya bermasalah. Nanti juga perkawinan itu juga sebagian besar tidak berlangsung lama, terjadi perceraian lagi, kemudian bisa sampai pada prostitusi. Itu juga disebabkan karena perkawinan anak ini. Sehingga kemudian kita sangat berharap semua pihak di Nusa Tenggara Barat khususnya atau di seluruh Indonesia bisa belajar dari kasus ini bahwa perkawinan anak itu harus kita hentikan di semua level. Semua harus bergerak. Pemerintah harus bergerak, masyarakat juga harus bergerak. Termasuk aparat penegak hukum, kita coba memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa perkawinan anak ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan berbahaya bagi anak-anak kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.